Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari, mahasiswi jurusan Gizi semester 3 Poltekkes Kemenkes Semarang, akan menerangkan mengenai isi piringku untuk ibu menyusui. ASI eksklusif, ibu kuat, bayi hebat. Menyusui atau laktasi adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Bukti eksperimental menyimpulkan bahwa air susu ibu adalah gizi terbaik untuk bayi dan juga merupakan suatu periode pemberian perawatan pada bayi dengan memberikan makan utama serta menghibur bayi dengan cara yang alamiah. Air susu diproduksi di dalam alveoli pada bagian awal saluran kecil air susu. Jaringan di sekeliling saluran-saluran air susu dan alveoli terdiri dari jaringan lemak. Jaringan tersebut menentukan ukuran payudara. ASI atau air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi yang paling sesuai kualitas dan kuantitasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sejak lahir, bayi seharusnya diberi ASI saja sampai usia 6 bulan yang disebut sebagai ASI eksklusif, menurut Departemen Kesehatan tahun 2005. Keuntungan ASI untuk bayi adalah anti-infeksi, mencegah alergi, menghindari obesitas, dan keuntungan gizinya adalah mudah diabsorpsi, pertumbuhan otak, dan kecerdasan anak. Sedangkan untuk ibu sendiri adalah ekonomis dan praktis, membantu mengendalikan pengeluaran darah saat nifas, mengembalikan berat badan sebelum hamil. Faktor yang mempengaruhi produksi ASI. 1 adalah makanan, 2 ketenangan jiwa dan pikiran ibu, 3 penggunaan alat kontrasepsi, 4 perawatan payudara, 5 anatomis payudara, 6 faktor fisiologis, 7 pola istirahat, dan 8 faktor isapan anak atau frekuensi menyusui. Selanjutnya, keadaan gizi ibu dan volume ASI. Ibu dengan gizi baik akan memproduksi pada bulan pertama kurang lebih 600 ml, bulan ketiga 700 sampai 750 ml, dan bulan ke-6 750 sampai 800 ml. Sedangkan ibu dengan kondisi gizi kurang akan memproduksi pada 6 bulan pertama 500 sampai 700 ml, 6 bulan kedua 400 sampai 600 ml, dan tahun kedua menyusui akan memproduksi ASI 300 sampai 500 ml. Masalah gizi pada ibu menyusui, contohnya antara lain anemia gizi, kurang vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, kekurangan energi protein, dan kekurangan vitamin D. Masalah gizi ibu menyusui yang pertama adalah anemia. Anemia memiliki gejala 4L, yaitu lesu, lemah, letih, dan juga lelah. Penyebabnya adalah jumlah zat besi dalam makanan tidak cukup dan juga kehilangan darah. Sumber zat besi untuk penyakit anemia sendiri adalah ikan, bayam, daging, dan juga hati ayam. Yang kedua adalah kurang vitamin A yang dapat menyebabkan penyakit rabun senja. Penyebabnya adalah kurang konsumsi makanan sumber vitamin A. Makanan dengan sumber vitamin A sendiri ada telur, pepaya, dan wortel. Yang ketiga adalah gangguan akibat kekurangan iodium. Nama penyakitnya adalah gondok. Kaki pada ibu menyusui dapat menyebabkan pengaruh negatif pada sistem otak dan syaraf bayi dan menghasilkan IQ yang rendah. Makanan sumber iodium sendiri adalah ikan dan udang. Yang keempat adalah kurang energi protein. Penyebabnya adalah kurangnya asupan makanan, gangguan sistem pencernaan. Gejala kurang energi protein sendiri adalah berat badan dan lila yang kurang. Yang kelima adalah kurang vitamin D. Fungsi vitamin D yaitu untuk membantu pembentukan tulang bersama vitamin A dan C. Nama penyakitnya ada rickettsia.
Sumber vitamin D sendiri adalah cahaya matahari dan juga susu. Sarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 15 menit di pagi hari. Syarat makanan ibu menyusui: yang pertama, sesuai dengan kebutuhan gizi; yang kedua, mudah dicerna; yang ketiga, tidak terlalu berlemak; yang keempat, tidak terlalu merangsang; yang kelima, porsi kecil dan sering; dan yang keenam adalah cukup cairan. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai isi piringku. Isi piringku merupakan program bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui porsi makan yang tepat. Isi piringku merupakan pengganti dari 4 sehat 5 sempurna. Isi piringku lebih menekankan tidak hanya pada jenis makanannya saja, tetapi juga membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Profesor Dr. Hardiansyah, MS, Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, mengatakan salah satu alasan mengapa perlu adanya pedoman gizi seimbang adalah meningkatnya angka penyakit tidak menular dan kegemukan pada masyarakat Indonesia. Di sisi lain, masih tingginya jumlah anak yang mengalami stunting juga merupakan masalah tersendiri. Pedoman gizi seimbang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi keluarga Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi. Isi piringku terdiri dari sepertiga piring makanan pokok, sepertiga piring sayuran, seperenam piring lauk pauk, dan seperenam piring buah-buahan, seperti dapat dilihat pada gambar. Dan juga mencuci tangan menggunakan sabun, melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, dan minum air 8 gelas per hari. Contoh dari makanan pokok adalah beras, singkong, kentang, mie, dan jagung. Selanjutnya untuk lauk pauk ada 2 jenis, yaitu lauk hewani dan lauk nabati. Untuk lauk hewani sendiri contohnya adalah telur, daging, dan ikan. Sedangkan untuk lauk nabati contohnya yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah sayur, contohnya yaitu bayam, daun katuk, wortel, terong, dan sawi. Untuk buah, contohnya yaitu alpukat, pisang, pepaya, jeruk, dan mangga. Yang saya sebutkan tadi hanya beberapa contoh untuk makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Untuk contoh lain bisa Anda jumpai di sekitar tempat tinggal masing-masing. Yang saya sebutkan tadi hanya beberapa contoh dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Untuk contoh lain bisa Anda temukan di sekitar tempat tinggal Anda masing-masing. Untuk mencetak anak Indonesia yang sehat dan cerdas, langkah awal yang paling penting untuk dilakukan adalah pemenuhan gizi pada anak sejak dini, bahkan pada saat masih dalam kandungan atau yang dikenal dengan 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, dimulai dari fase kehamilan 270 hari sampai 2 tahun yaitu 730 hari. Hari pertama kehidupan berkaitan erat dengan pemenuhan gizi di awal kehidupan buah hati. Hal ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak hingga dewasa. Selanjutnya, kebutuhan gizi ibu menyusui dalam sehari. Nasi 4 penukar dengan 1 penukar 100 gram, lauk hewani 3 penukar dengan 1 satuan penukar 50 gram, kemudian lauk nabati 4 penukar, sayur 4 penukar, buah 4 penukar, susu 1 penukar dengan 1 satuan penukar 200 ml, minyak 6 penukar dengan 1 satuan penukar 1 sendok teh atau 5 ml, untuk gula 2 penukar. Selanjutnya
Selanjutnya adalah contoh porsi untuk makanan pokok. Untuk gambar A, 1 porsi besar 300 gram. Untuk gambar B, 1 porsi sedang 200 gram. Dan untuk gambar C, 1 porsi kecil 100 gram. Sedangkan untuk 1 centong rice cooker, beratnya yaitu 50 gram. Contoh selanjutnya adalah kentang rebus. Untuk gambar A, 1 buah besar, beratnya 150 gram. Untuk gambar B, 1 buah sedang, beratnya 100 gram. Dan untuk gambar C, 1 buah kecil, beratnya 75 gram. Selanjutnya adalah lontong polos. 1 buah 90 gram, sedangkan untuk 1 potong lontong polos, beratnya 10 gram. Untuk mie basah rebus, baik mie kuning maupun mie putih, porsiannya sama yaitu 1 piring, yaitu 100 gram. Contoh porsi makanan selanjutnya adalah sayuran. Untuk sayur sop, 250 gram, sayur bening bayam 100 gram, tumis kacang panjang 100 gram, dapat dilihat pada gambar untuk pemorsiannya. Kemudian selanjutnya adalah contoh makanan untuk lauk pauk, yaitu lauk hewani, telur dadar 60 gram untuk 1 butir telur, daging sapi goreng atau empal 50 gram. Seperti dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk lauk nabati, yang pertama adalah tempe. Untuk gambar B, 1 potong besar 50 gram. Dan untuk gambar C, 1 potong sedang 25 gram. Kemudian selanjutnya adalah tahu dengan 1 buah sedang 40 gram dan 1 buah kecil 30 gram. Untuk selanjutnya adalah pemorsian untuk buah-buahan. Contoh yang pertama adalah alpukat. Untuk gambar A, 1 buah besar beratnya 170 gram. Untuk gambar B, 1 buah sedang 130 gram. Dan untuk 1 sendok makan, beratnya 15 gram. Selanjutnya adalah jeruk mandarin. Dengan gambar A, 1 buah sedang beratnya 100 gram. Dan untuk gambar B, 1 buah besar beratnya 110 gram. Kemudian pisang ambon, 1 buah sedang, beratnya yaitu 100 gram. Contoh menu makan sehari untuk ibu menyusui yang terdiri dari sarapan, snack pagi, makan siang, snack sore, dan juga makan malam. Untuk sarapan, makan siang, dan makan malam sudah sesuai dengan isi piringku, yaitu sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk, dan seperenam buah-buahan. Untuk contoh snack pagi sendiri adalah bubur kacang hijau yang merupakan ASI booster untuk ibu menyusui. Untuk snack sore yaitu salad buah. ASI booster untuk ibu menyusui ada bayam, daun katuk, wortel, kacang hijau, dan ikan kembung. Bayam, daun katuk, dan wortel dapat digantikan untuk sayuran, dan kacang hijau dapat digunakan untuk snack, dan ikan kembung dapat digunakan sebagai lauk hewani. Ibu menyusui tidak boleh mengonsumsi. Yang pertama adalah alkohol, yang kedua adalah kafein, dan yang ketiga adalah makanan kaleng. Tidak boleh mengonsumsi alkohol karena alkohol dapat mempengaruhi produksi ASI dan berpotensi mengganggu tumbuh kembang sehat pada bayi. Sedangkan untuk kafein tidak boleh dikonsumsi. Sebenarnya kafein tidak mempengaruhi bayi, namun jumlah asupan kafein tetap perlu dibatasi. Melansir laman resmi Baby Center American Academy of Pediatrics, menyarankan ibu menyusui tidak mengonsumsi kopi lebih dari 3 cangkir dalam sehari. Namun demikian, sebaiknya kafein dihindari oleh ibu menyusui. Yang ketiga adalah makanan kaleng tidak boleh dikonsumsi untuk ibu menyusui dikarenakan banyak mengandung pengawet, MSG, garam, dan perasa makanan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.